Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya siap untuk belajar. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 1, indahnya keberagaman. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, ini ada bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman. Nah, bacaan ini ada 3 paragraf. Ini adalah paragraf yang pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Lalu paragraf yang kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Paragraf yang ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Itu tadi bacaan tentang Edo yang melakukan tugas bersama teman-temannya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung yang sudah kita pelajari di subtema sebelumnya ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan tadi. Kita lihat di paragraf 1. Paragraf 1 itu ada 7 kalimat. Nah, kita akan mencari tahu kalimat mana yang gagasan pokok dan kalimat mana yang gagasan pendukung. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi, mereka mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Lalu kalimat yang kedua itu dijelaskan mereka akan berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi.
Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita tahu bahwa kalimat kedua sampai ketujuh ini menjelaskan tentang kalimat yang pertama, yaitu tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi kalimat pertama itu gagasan pokok dan kalimat kedua sampai ketujuh adalah gagasan pendukung. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua, juga ada 7 kalimat. Kita akan memperhatikan yang mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Yang pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Saat mereka melakukan percobaan, tiba-tiba bunyi azan. Kemudian mereka meminta izin teman-temannya untuk sholat. Lalu teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa kalimat utama itu berada di kalimat pertama. Gagasan pokoknya itu ada di kalimat utama. Terdengar suara azan, lalu dijelaskan setelah terdengar suara azan, Siti dan Udin meminta izin untuk sholat. Lalu teman-temannya yang lain mengizinkan. Jadi kalimat yang kedua sampai yang ketujuh adalah gagasan pendukung. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengar kita. Kita memiliki indera pendengaran ya, yaitu telinga. Ini adalah gambar atau penampakan telinga kita ya. Jadi telinga itu merupakan indera pendengar. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, ini adalah bagian-bagian dari organ telinga kita. Awalnya, telinga kita itu akan mendengarkan gelombang suara. Itu yang terdapat pada gambar nomor 1. Lalu gelombang suara itu akan masuk ke daun telinga, yaitu yang nomor 2. Ini ya, namanya daun telinga. Lalu suara itu akan masuk lagi ke saluran telinga. Nah, nanti dari saluran telinga ini akan menggetarkan gendang telinga. Nah, ini gendang telinga yang nomor 4. Nah, yang ini, bagian ini adalah bagian tengah telinga. Beragam budaya berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak proses kerja pada telinga kita pada video berikut ini.
Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik pola. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Itu tadi bagian-bagian pada organ telinga kita dan proses pendengarannya. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, Indonesia sendiri mengakui ada 6 agama atau kepercayaan ya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya anak-anak ya, jadi kalian sudah tahu ya di pelajaran kelas 2, kelas 3, kalian pasti sudah mengenal macam-macam agama di Indonesia. Nah, 6 agama ini memiliki kitab yang berbeda, memiliki tempat ibadah yang berbeda, lalu memiliki hari raya yang berbeda juga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan yang ada itu membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Ada bacaan yang berjudul Belajar dari Cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari ini. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Tadi ini Fitri menceritakan tentang hari raya umat agama Islam yaitu Idul Fitri dan tempat ibadahnya agama Islam yaitu masjid. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi.
Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Di sini dijelaskan bahwa salah satu hari raya umat agama Hindu adalah Galungan dan tempat ibadahnya di pura atau pura ya. Kalau orang Bali bilangnya pura ya. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Jadi Lani menceritakan tentang ibadah umat agama Buddha. Salah satu hari rayanya adalah Waisak dan tempat ibadahnya adalah Vihara. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi hari ini. Sebenarnya masih ada satu lagi kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia, yaitu Konghucu. Salah satu hari rayanya adalah Imlek dan tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan kerja sama? Tidak ya anak-anak, tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Malah mereka selalu hidup rukun dan saling membantu. Begitu juga dengan kalian. Perbedaan agama itu janganlah menjadi pertengkaran, tetapi kalian harus rukun, saling membantu dan saling menghargai. Itu tadi pembelajaran kita di tematik tema 1, indahnya keberagaman, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.